Salve saudara-saudariku yang terkasih, di dalam video saya sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa akhir-akhir ini kita menyaksikan ajaran-ajaran sesat dari orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Gereja Katolik sudah lama menyadari hal itu. Oleh karena itu, Gereja Katolik mengantisipasi supaya di dalam Gereja Katolik tidak terjadi penyesatan seperti ajaran yang kita lihat, yang kita saksikan akhir-akhir ini. Maka di dalam buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit Katolik dan juga yang ditulis oleh orang-orang Katolik, baik awam maupun para imam, mesti ada yang namanya nihil obstat dan imprimatur. Nah, seperti di dalam buku saya ini, ya, buku saya ini berjudul Kasus-kasus Aktual, ya, Perkawinan, Tinjauan Hukum dan Pastoral. Saya menulis buku ini berdasarkan hukum gereja, kitab suci, dan ajaran resmi gereja. Tentu saja juga ada beberapa hal yang berdasarkan ajaran dari tradisi suci. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam buku saya ini ada nihil obstat dan juga imprimatur. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dimaksud dengan nihil obstat? Nihil obstat berarti tidak ada kesesatan di dalamnya, tidak ada penyimpangan. Tidak ada ajaran yang menyimpang di dalam buku itu, ya. Tidak ada ajaran yang menyimpang dari ajaran resmi gereja, dari kitab suci, dari tradisi suci. Tidak ada, tidak ditemukan. Maka dikeluarkan nihil obstat. Nah, siapakah yang memberi nihil obstat ini? Yang memberi nihil obstat itu adalah orang yang ditunjuk oleh ordinaris wilayah, yaitu dari Bapak Uskup atau dari Romo Vikaris Jenderal, yang mereka yang menunjuk ahli yang memeriksa isi buku itu. Disebut dengan orang yang diberi kuasa sebagai sensor deputatus, ya, orang yang memeriksa, ya, isi dari tulisan itu. Sedangkan imprimatur artinya adalah layak dicetak, layak disebarluaskan. Mengapa? Karena tidak ada tadi kesesatan di dalamnya. Bahkan ada ajaran yang harus disebarkan kepada banyak orang supaya mereka semakin memahami dan juga melaksanakan ajaran gereja, ajaran iman, ajaran mengenai Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi itu yang disebut dengan imprimatur. Nah, umumnya imprimatur itu adalah berasal dari ordinaris wilayah, entah dari Bapak Uskup atau dari Romo Vikaris Jenderal, entah dari orang yang menulis itu sendiri atau tempat di mana diterbitkan buku itu atau tempat penerbit dari buku itu lah. Ordinaris wilayah dari tempat penerbit buku itu, itulah yang memberikan imprimatur. Saudara-saudariku yang terkasih, aturan-aturan semacam ini itu diatur atau ditulis di dalam ajaran resmi gereja atau dalam buku-buku resmi gereja. Misalnya di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 890. Anda nanti bisa membaca itu, tetapi juga di dalam kitab hukum kanonik. Misalnya di dalam kanon 823 dan di dalam kanon 826 dan 827. Nah, saya mau membaca kanon 823. Marilah kita dengarkan bersama-sama isi dari kanon itu. Kanon 823 paragraf pertama. Supaya keutuhan kebenaran iman dan moral terpelihara, para gembala gereja berkewajiban dan berhak untuk menjaga agar iman dan moral dari umat beriman Kristiani tidak dirugikan oleh tulisan-tulisan atau penggunaan sarana-sarana komunikasi sosial. Demikian juga untuk menuntut agar tulisan-tulisan mengenai iman dan moral yang akan diterbitkan oleh orang-orang beriman Kristiani diserahkan kepada penilaian mereka, dan juga untuk menolak tulisan yang merugikan iman yang benar atau moral yang baik. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mendengarkan isi dari kanon 823 ini, paragraf pertama, maka kita perlu juga waspada, hati-hati kalau menyampaikan ajaran Katolik, ya, melalui media sosial. Ya, kita harus menyampaikan ajaran yang benar, bukan ajaran yang sesuai dengan kita, tetapi ajaran yang sesuai dengan ajaran resmi gereja berdasarkan kitab suci dan tradisi suci di dalam Gereja Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur di dalam Gereja Katolik ada aturan-aturan yang sangat baik yang bisa, ya, menuntun kita untuk berbuat lebih baik.
dan juga untuk mewujudkan ajaran yang benar, yang utuh, tidak menyimpang dari isi kitab suci, dari tradisi suci, dan dari ajaran resmi gereja. Tuhan memberkati. Amin.